Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Hoirul Insan. Saya dari kelompok 13 bersama teman-teman saya. Yang pertama Acep Saiful Milah, yang kedua adalah Prisma Primaldi. Di sini dalam mata kuliah manajemen akuntansi, kami akan menerangkan tentang manajemen biaya lingkungan. Pengertian manajemen biaya lingkungan secara umum, manajemen biaya lingkungan adalah sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan informasi bagi manajemen organisasi guna mengidentifikasi berbagai peluang yang nantinya digunakan untuk membuat strategi, penyempurnaan, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan pemakaian sumber daya yang diperlukan organisasi. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi berbagai kehidupan manusia. Berdasarkan kedua definisi di atas, jika digabungkan maka menjadi sebuah pengertian tentang manajemen biaya lingkungan, yaitu manajemen biaya lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan, biaya-biaya lingkungan hidup, dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stakeholder. Biaya lingkungan juga mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam manajemen perusahaan. Peraturan mengenai lingkungan menjadi sangat ketat dan pelanggaran terhadapnya akan dikenakan denda yang sangat besar. Oleh karena itu, biaya lingkungan harus diukur dan diidentifikasi penyebab utamanya. Selain itu, keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan menjadi isu yang sangat kompetitif dan menjadi tidak terpisahkan dengan tujuan perusahaan. Pengukuran biaya lingkungan. Biaya lingkungan harus dikelola dengan efektif dan efisien agar produk yang dihasilkan lebih berdaya guna dan perusahaan dapat melakukan pengurangan biaya. Biaya lingkungan juga harus dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biaya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan bisa dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan, terutama yang berdampak pada lingkungan. Setiap organisasi perusahaan, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat intens. Ada beberapa alasan dalam minat tersebut, yaitu satu, peraturan lingkungan di negara-negara semakin ketat karena menyebutkan aturan yang berupa hukum dan denda yang sangat besar. Jadi biaya-biaya untuk mematuhinya juga sangat besar. Yang kedua adalah keberhasilan dalam penyelesaian masalah dan pemenuhan tujuan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka diperlukan pemahaman konsep yang disebut koefisiensi. Koefisiensi berarti pengurangan biaya dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja lingkungan. Biaya lingkungan merupakan persentase yang signifikan dari total biaya operasional. Fakta ini menekankan pentingnya pendefinisian, pengukuran, dan pelaporan biaya lingkungan. Ada 4 kategori biaya lingkungan, yaitu pencegahan, deteksi, kegagalan intern, dan kegagalan eksternal. Kategori kegagalan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu terrealisasi dan tidak terrealisasi. Biaya yang terrealisasi berarti biaya eksternal yang harus dibayar oleh perusahaan, sedangkan yang tidak terrealisasi berarti biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan tetapi tidak ditangguhkan oleh masyarakat, tetapi tetap ditangguhkan oleh masyarakat. Mungkin untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Acep. Silakan kepada Acep. Yo. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, teman saya, yaitu manfaat koefisien.
Organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat berbarengan dengan mengurangi dampak negatif lingkungan, konsumsi sumber daya dan biaya secara simultan. Pada konsep ini terdapat 3 pesan penting antara lain 1. Perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi sudah seharusnya saling melengkapi. Yang kedua yaitu memperbaiki kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal dan derma, tetapi sebagai persaingan kompetitif. Yang ketiga yaitu efisiensi adalah suatu pelengkap dan pendukung pengembangan yang berkesinambungan. Lanjut. Efisiensi mengimplementasikan peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Ada beberapa sumber dari insentif dan penyebab peningkatan efisiensi lingkungan, antara lain yaitu 1. Pelanggan meningkatkan produksi yang lebih bersih dan produk yang tidak berdampak buruk pada lingkungan. Yang kedua yaitu para pegawai suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung memperoleh keuntungan eksternal. Yang keempat yaitu kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan, seperti keuntungan kesehatan manusia. Next. Yang kedua yaitu model biaya kualitas lingkungan. Dalam model kualitas lingkungan total, keadaan ideal adalah tidak adanya kerusakan lingkungan sama dengan keadaan cacat nol pada manajemen kualitas total. Kerusakan didefinisikan sebagai degradasi langsung dari lingkungan. Dengan demikian, biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan, sedangkan biaya pencegahan lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan untuk lingkungan. Untuk biaya atau sampah yang untuk biaya deteksi lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Lanjut. Contohnya seperti audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk, dan pemasaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, serta pengukuhan tingkat pemasaran. Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika produksi. Lanjut, pembedaan biaya lingkungan berdasarkan pengukuran biaya. Yang pertama yaitu biaya produk lingkungan. Perhitungan biaya lingkungan penuh dalam kurung environmental product cost adalah pembebanan semua biaya lingkungan baik bersifat privat maupun sosial pada produk. Perhitungan biaya privat penuh atau bisa disebut full private costing adalah pembebanan biaya privat pada produksi individual. Nah, biaya privat dapat dibedakan dengan menggunakan data yang dihasilkan perusahaan. Biasanya privat memerlukan pengumpulan data yang dihasilkan di luar perusahaan, yaitu dari pihak ketiga. Kemudian pembebanan biaya lingkungan pada produksi dapat menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat dengan membebankan biaya lingkungan secara tepat agar dapat diketahui apakah suatu produk dapat menguntungkan atau tidak. Nah, jika menggunakan produk tersebut dapat dihentikan untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kinerja lingkungan dan efisiensi ekonomi. Nah, di sini ada contoh tentang laporan keuangan lingkungan. Lanjut.
Nah, di sini contohnya yaitu Tamus Corporation, laporan keuangan lingkungan tahun 2018. Nah, di sini kita bisa lihat keuntungan lingkungan yaitu pengurangan biaya pencemaran sekitar 3 juta, kemudian pengurangan biaya pembuangan limbah yang bahaya sekitar 4 juta, pemasukan daur ulang bernilai 2 juta, kemudian penghematan biaya konservasi energi yang berjumlah 1 juta, kemudian pengurangan biaya pengemasan berjumlah 1.500.000. Nah, total dari keuntungan lingkungan yaitu 11.500.000. Lanjut. Nah, kemudian yaitu contoh Tamus Compensation laporan keuangan lingkungan tahun 2018. Nah, di sini ada biaya lingkungan. Yang pertama biaya pencegahan yang berjumlah 2.800.000, kemudian biaya deteksi berjumlah 3.200.000, kemudian biaya kegagalan internal lingkungan yang berjumlah 6 juta, kemudian biaya kegagalan eksternal lingkungan yang berjumlah 8 juta. Jadi total semuanya dari Tamus Conversion yaitu 30 juta. Nah, Baik, kemudian pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Prisma Primaldi. Baik, yang kedua yaitu ada pembenahan biaya berbasis fungsi. Jadi pada sebagian besar sistem akuntansi biaya lingkungan disembunyikan di dalam overhead dengan menggunakan definisi biaya lingkungan dan kerangka kerja klasifikasi yang baru dikembangkan. Pertama-tama, biaya lingkungan yang harus dipisahkan dalam kelompok biaya lingkungan. Setelah dipisahkan dalam kelompoknya sendiri, perhitungan biaya berbasis fungsi akan membeberkan biaya tersebut pada produk individual dengan menggunakan penggerakan tingkat unit seperti jumlah dan kerja dan jam mesin. Pendekatan ini dapat berjalan dengan baik untuk produk yang homogen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pembebanan biaya lingkungan berbasis lingkungan. Jadi munculnya perhitungan biaya berbasis aktivitas yang memfasilitasi biaya lingkungan. Penelusuran biaya lingkungan ke produk-produk yang menyebabkan biaya-biaya tersebut merupakan syarat utama dari sistem akuntansi lingkungan yang baik. Dalam hal ini diperlukan pembenahan biaya yang menggunakan hubungan sebab akibat dan hampir sama dengan pendekatan ABC. Selanjutnya ada pelaporan biaya lingkungan di suatu perusahaan. Pelaporan biaya lingkungan adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungan. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Pelaporan biaya yang lingkungan menurut kategori memberikan dua hasil yang penting, yaitu satu, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua adalah jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Lanjut. Ekofisiensi menyarankan sebuah kemungkinan modifikasi untuk pelaporan biaya lingkungan dalam suatu periode tertentu. Ada 3 jenis keuntungan, itu pemasukan, penghematan saat ini, dan juga penghindaran biaya. Pemasukan mengacu pada pendapatan yang mengalir ke dalam organisasi karena adanya tindakan lingkungan seperti mendaur ulang kertas, menemukan aplikasi baru untuk limbah yang berbahaya, dan meningkatkan penjualan karena penguatan citra lingkungan. Itu menurut Hansen Movan tahun 2005. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.